Hello bright people, welcome back this my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kembali lagi di kursi horor. Kali ini kita akan bahas cerita dari teman kita, yaitu ini diceritakan pada tahun 2014 lalu. Dia pada waktu itu masih kuliah ya teman-teman. Ini berhubungan dengan tempat yang dia tinggali itu sangat angker sekali. So jangan kemana-mana lagi teman-teman. Siapkan mental kalian, siapkan keberanian kalian. Walaupun sambil rebahan menonton video ini, teman-teman bisa terhibur dan sedikit seram. Hati-hati kalau yang tidur sendiri, cek kiri kanan Anda apakah ada setan di samping Anda. Di dunia ini teman-teman banyak kejadian yang sangat aneh ya. Banyak yang di luar masuk akal. Itu beberapa dialami oleh teman-teman kita, yaitu salah satunya teman kita ini. Sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Nama teman kita ini namanya adalah Andi. Jelas ini nama samaran ya teman-teman, karena dia tidak mau namanya disebutkan. Dan karena mungkin ini faktor tempat wilayah yang dia kos juga teman-teman ya. Jadi Andi ini pada waktu itu dia sudah semester 4 ya, menuju ke semester 5. Dia kuliah di salah satu universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, jadi dia ini pindah kos. Sebelumnya dia kos yang agak jauh dari kampus, namun dia pindah ke tempat kos-kosan yang dekat dengan kampus ya teman-teman. Waktu tinggal di kos itu dia tidak sendiri teman-teman, dia bersama temannya, yaitu kakak tingkatnya sendiri, yaitu Martin. Dia kuliah di salah satu jurusan di universitas tersebut ya. Singkat waktu teman-teman, pindahlah mereka berdua ini di tempat kos yang baru. Jadi tempat kos yang baru ini memiliki 6 kamar ya, 3 kamar di bawah. Ini kosnya dia langsung hadap jalan ya. Kosnya 3, jadi 1 ini pemiliknya, 2 ini adalah tetangga mereka, juga mahasiswa yang sedang kuliah juga di situ ya teman-teman. Nah di atas ini ada 3 kamar kosong. Nah namun 3 kamar kosong ini berhadapan ya. Jadi berhadapan seperti lorong seperti itu. Di depan kamar mereka ini kosong, di samping mereka ini pun kosong ya teman-teman. Nah, singkat waktu mereka langsung tinggal di situ. 2 minggu pertama itu tidak terjadi apa-apa teman-teman, biasa-biasa saja. Namun karena si Andi ini sedikit nakal ya, pada saat itu dia suka nongkrong-nongkrong, keluar-keluar malam, jalan-jalan dan dugem sebagainya. Mereka dua ini sering pulang malam, dan beberapa juga sering mereka karena jauh ya, dia kos-kosan itu agak jauh dari kos-kosan yang lainnya. Itu memang daerah situ banyak kos-kosan, namun itu agak jauh. Nah, sering mereka menyetel musik keras-keras, sering ribut ya di situ ya teman-teman, mereka berdua teman-teman. Hingga pada suatu hari si Martin ini menjalani kuliah ya, kuliah yang sangat padat. Dan pada saat itu mereka, si Martin ini sampai jam 5 sore, dan si Andi ini pada saat itu agak longgar lah, dia pagi dan sore saja. Jadi pagi itu jam 7, pulang itu jam 9, jam 10 pagi ya teman-teman. Nah, namun dia masuk lagi jam 1 dan pulanglah dia jam 3. Setelah dia pulang jam 3 itu dia pulang duluan nih. Si Martin ini masih di kampus sebenarnya, dan jadwalnya pulang itu jam 5. Pada saat jam 3 pulang itu, Andi ini langsung ke kamar kosnya, menaiki tangga ya. Setelah itu masuk di kamar kos, dia masuk di WC ya, mencuci mukanya pakai sabun. Nah, sedangkan dia berhadapan dengan kamarnya. Jadi kamar si Andi ini berhadapan dengan WC ya, kebuka pada saat itu. Pada saat itu dia mencuci muka, sekilas si Martin ternyata sudah balik. Nah, loh, itu Martin. Jadi dia meneruskan cuci mukanya saja pada saat itu ya. Tiba-tiba waktu selesai dia cuci muka, dia mencari lagi ke kamar itu. Dia melihat Martin itu tidak ada teman-teman. Jadi mungkin dia berprasangka seperti ini, Martin kan mau masuk lagi jam 3:15 pada saat itu. Nah mungkin dia ada yang ketinggalan atau apa, jadi dia tidak mempedulikan hal yang pertama itu. Nah, jadi santailah si Andi nih, turun ke bawah dia ya. Dia mendatangi beberapa teman-teman kosnya di bawah, dan di situ itu dipagar ya, areal tersebut dipagar. Keluarlah
dia menanyakan di situ waktu itu ada tetangganya. Nah, yang lumayan mereka kenal juga, dia menanyakan di mana. Namanya Barjo ya, waktu dia menanyakan itu, dan dia menanyakan Barjo itu begini, mana Mas, tadi ada lihat si Martin nggak lewat? Nah, si Barjo ini melihat dari tadi tidak ada sama sekali, saya udah lama di sini, katanya dia sambil nongkrong di situ ya teman-teman. Jadi bingung lah si Martin ini siapa tadi ke atas itu, atau mungkin si Barjo waktu itu tidak melihat ya. Di keesokan harinya seperti biasa lagi teman-teman, mereka menjalani kuliah, dan pada saat itu mereka bareng-bareng pulang dan stay di kos itu sekitar jam 5 lewat ya teman-teman, sudah memasuki senja pada saat itu. Dan setelah pada saat senja itu mereka bercanda tertawa yang menceritakan apa yang terjadi di waktu kuliah mereka di siang hari. Tiba-tiba ada suara tertawa teman-teman. Perempuan tertawa, dan tidak lama lagi terdengar suara perempuan yang menangis. Mereka saling melihat dan mereka mencek bersama-sama karena mereka berdua ini berani ya teman-teman. Lalu mereka ceklah itu. Mereka keliling kamar itu, sedangkan kamar 2 yang 3 yang di bawah ini pada saat itu tidak ada orang lagi. Orang itu lagi kuliah. Dan pada saat dicek tidak ada siapa-siapa. Mereka keliling sampai kos itu, sampai di WC itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara menangis. Jadi suara siapa yang tertawa itu teman-teman? Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman pernah mengalami kejadian tersebut, atau hanya teman-teman saja yang mendengarkan orang menangis tersebut ya teman-teman? Pernah? Nah, jadi inilah yang dialami Andi dan Martin pada saat sore itu. Masuklah mereka dua ke kamar dan si Andi baru teringat. Nah, kemarin dia mau menanyakan apakah si Martin ini pernah pulang sekitar jam 3 sore itu. Si Martin langsung menjawab, saya tidak pulang, ngapain saya pulang, nanti itu tidak sempat. Ternyata yang dilihat si Andi pada saat di muka kamar mandi itu siapa? Dia menceritakan kepada Martin. Jadi mereka akhirnya mengurung diri di kamar pada malam itu, dan sampai paginya mereka langsung kuliah lanjut ya teman-teman. Di keesokan harinya ini mengalami gangguan lagi ya teman-teman. Si Andi ini sangat-sangat takut sekali pada saat itu dan mengalami gangguan lagi. Dan nah pada saat itu mereka pulang bersama-sama ya menaiki motor. Nah si Andi ini duluan naik. Martin ini memarkirkan sepeda motornya, namun ditunggu oleh Andi. Ketika Martin ini sudah datang, naiklah si Andi ini. Berbicaralah mereka berdua. Nah, jadi Martin ini nyahut seperti biasa sampai di kamar. Waktu itu sekitar jam ya hampir-hampir senja ya teman-teman. Itu suasana yang senja itu kata orang memang banyak hantu-hantu yang keluar, atau makhluk-makhluk yang tidak baik ya, seperti itu ya teman-teman. Itu mungkin pengalaman saya. Nah kita lanjut cerita. Dan setelah Andi masuk ke kamarnya, buka kamarnya, langsung dia mengambil air putih, minum. Dia menunggu si Martin menutup pintunya. Namun apa yang terjadi, pintu kok tidak ditutup-tutup oleh Martin. Siapa mana nih anak, kata si Andi ya. Bukalah dia pintu itu, dan dia menengok kiri kanan. Si Martin ini tidak ada. Dan pada akhirnya dia langsung menutup, dia langsung ke kamar. Dia bingung kemana si Martin lagi. Tidak lama terdengar suara telepon. Dan ternyata yang menelpon tadi si Martin. Nah, Martin ini akhirnya menelpon dan berkata, Andi kamu mau nitip sesuatu nggak? Kebetulan saya ada di minimarket pada saat ini. Nah jelas sontak kaget si Andi ini. Jadi saya ngobrol tadi sama siapa? Yang di samping saya siapa? Tidak ada. Sambil gemetar dia menjawab, tidak ada. Kamu yang penting kamu pulang cepat. Katanya seperti itu ya kepada Martin. Oke. Jadi Martin ini ke minimarket ini karena rokoknya waktu itu habis. Pada saat jalan naik tangga dia balik lagi ini. Dia tidak menyampaikan karena tergesa-gesa pada saat itu. Dan itulah makanya Martin ke minimarket lagi. Singkat waktu, si Andi dan Martin ini akhirnya sudah tinggal di situ selama 3 bulan ya. Memang banyak gangguan yang ada di situ. Namun kendalanya kenapa mereka tidak pindah pada saat itu? Mereka tidak mempunyai uang yang lebih ya, uang yang banyak, karena sudah standar mereka bisa tinggal di situ ya teman-teman ya. Jadi mau tidak mau mereka tinggal di situ karena tidak memiliki uang yang lebih, karena pada saat itu keperluan kampus itu sangat-sangat banyak
dan tidak setelah 3 bulan itu mereka ternyata ada kedatangan penghuni lain di depan kamar mereka itu. Jadi di salah satu fakultas juga di universitas tersebut. Jadi senanglah Andi ini kan mempunyai tetangga, jadi tidak sendiri lagi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Namun pada saat itu ada kejadian yang sangat aneh juga teman-teman. Jadi ini membuat Andi shock juga. Nah pada saat itu waktu sudah malam, nah si Andi ini pulang kuliah ya. Nah dia ini pengen nongkrong di tempat depan kamarnya itu. Dan Martin pada saat itu sudah di kamar ya, dia ada tugas dan dia di kamarnya mereka Andi dan Martin ini. Jadi Andi datang sekitar jam 5:30 lewat sedikit ya teman-teman. Pada saat itu senja lagi teman-teman. Dia menaiki tangga. Namun dia menaiki tangga itu dia bulu kuduknya merasa merinding ya teman-teman, dan beberapa angin lembut itu melewati wajahnya seperti itu. Dia sangat takut sekali, dia mempercepat langkahnya. Dan pada saat itu dia sampailah di depan kamar teman barunya ini ya. Namun si Martin sudah di kamar. Dia tidak ke kamarnya langsung, dia ke kamar teman barunya. Dia mengetok pada saat itu. Namun di dalam pikiran Andi pada saat itu seakan-akan dia harus menoleh lagi ke arah belakang lorong yang ke arah tangga itu. Nah, pada saat dia menoleh teman-teman, apa yang terjadi ini sangat membuat saya merinding dengarkan ceritanya teman-teman. Ternyata ada sosok perempuan baju putih, rambutnya terurai menutupi wajahnya. Itu mukanya mengarah ke Andi. Sontak Andi langsung kaget, dan saat itu juga teman kamarnya membuka pintu. Teman kamarnya ini kaget kan. Nah dia lihat kiri kanan tidak ada siapa-siapa. Si Andi ini seperti kaku seperti itu. Dia menarik si Andi berjalan. Dia sambil komat kamit seperti itu ya teman-teman. Lalu diambilnya air putih, diminumkannya ke Andi. Tidak lama setelah itu Andi tertidur ya teman-teman. Dan Martin itu tidak tahu. Dan temannya Andi kos ini langsung mengetuk Martin dan memberitahu kondisi Andi. Dan waktu tertidur akhirnya mereka tidur satu kamar. Dan setelah pagi baru diceritakanlah kejadian itu. Andi menceritakan kejadian yang dialami mereka, dan dia sering mendengar suara-suara yang seperti orang berlari, mendengar suara kuntilanak tertawa, dan sampai ada yang menangis. Jadi Andi cerita semuanya, dan itu juga pernah dialami Andi pada saat si Martin ini pulang kampung ya. Pada saat itu Martin ini orang tuanya sakit, jadi dia pernah tinggal sendirian ya teman-teman di kos tersebut. Jadi di dalam kos tersebut tuh banyak kejadian, sampai ada yang mengetok kamarnya ya. Pada saat itu mau tidak mau dia menghadapinya ya teman-teman, karena dia tidak mau pindah. Nah itu setelah diceritakan seperti itu, akhirnya mereka tahu bahwa kondisinya ternyata kos ini angker teman-teman. Memang Andi dan Martin ini berencana untuk pindah, dan teman kamar kosnya ini memang dia sudah sebentar lagi sudah mau skripsi ya, jadi tinggal beberapa tugas. Dia tidak jauh juga di luar kota tempat dia kuliah itu, jadi mungkin dia keluar juga. Dan Andi dan Martin ini memutuskan pindah setelah 6 bulan tinggal di situ ya teman-teman. Nah itulah kejadiannya teman-teman. Bagaimana teman-teman pernah mengalami hal-hal yang aneh, yang misterius, yang teman-teman di luar akal ya, di luar masuk akal ya? Apakah teman-teman punya? Namun cerita Andi ini setelah dia mengalami hal-hal tersebut, dia seperti peka ya, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala orang-orang biasa teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya ceritanya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dari teman kita si Andi ini. Semoga kita semua sehat-sehat saja teman-teman. Jika mengalami hal tersebut, komen di bawah juga untuk kita sharing, jadi agar kita bisa saling menguatkan ya apabila terjadi sesuatu seperti itu. Saya Pak Riwu, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. See you in the next video. Bye.